Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dalam pelajaran matematika ini, Bu Guru akan membahas materi mengenai penyajian data dalam bentuk tabel dan kolom. Tapi sebelum membahasnya, kita perlu mengetahui apa itu data. Jadi, data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang telah diperoleh sesuai dengan fakta yang didapatkan. Kalian juga harus tahu bagaimana cara mengumpulkan data. Yang pertama, bisa menggunakan angket atau kuesioner. Kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi. Dan yang keempat adalah studi dokumen. Kemudian dari data yang telah kita kumpulkan tersebut bisa kita sajikan dalam bentuk tabel atau kolom, diagram gambar, diagram batang, diagram garis atau diagram lingkaran. Tetapi anak-anak, kali ini kita akan fokus membahas penyajian data dalam bentuk tabel atau kolom. Dengan menggunakan tabel, penyampaian informasi bisa terlihat lebih rapi dan detail. Alhasil, data yang telah diperoleh tadi bisa menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kalau sudah tahu apa itu data, mari kita pahami apa itu tabel. Nah, tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun berdasarkan kategori tertentu secara sistematis. Elemen ini digunakan untuk menyajikan kerangka visual yang sistematis terhadap data. Setiap sel pada tabel memuat elemen data tertentu. Adapun baris dan kolom membentuk kerangka referensi yang dapat memudahkan analisis serta pemahaman informasi. Contohnya, seperti berat badan siswa menurut jenis kelamin, terus bisa jumlah penjualan menurut jenis barang, bisa juga jumlah karyawan menurut pendidikan. Tabel bisa mencakup judul, label kolom, maupun catatan kaki. Kali ini Bu Guru akan menyajikan data sesuai dengan hasil pengamatan Bu Guru tadi, bahwa di meja Bu Guru ada 4 pensil, 5 ballpoint, 6 penghapus, 3 rautan, 3 penggaris, dan 2 spidol. Jika data-data tersebut digabung menjadi satu atau kelompok, alat-alat itu semua masuk ke dalam jenis-jenis alat tulis. Setelah kita membuat judul, yuk bikin tabel. Tabel kali ini Bu Guru akan membuat 3 kolom. Kolom yang pertama ada jenis alat tulis. Kemudian kolom yang kedua ada tabel turus yang memudahkan kita untuk menghitung jumlah alat tulis. Dan kolom yang ketiga adalah jumlah alat-alat tulis. Bu Guru menulis sesuai dengan urutan abjad nama alat-alat tulis. Kita urutkan ke bawah ya anak-anak. Yang pertama, ballpoint, terus penggaris, kemudian penghapus, pensil, rautan, dan spidol. Setelah semuanya kita tulis, kita kasih garis di bawahnya ya anak-anak. Kita batasi tabel kita. Di kolom paling bawah ini kita tulis jumlah. Kemudian data kita pindahkan ke kolom turus. Kolom turus ini memudahkan agar kita tidak salah untuk menjumlahkan jenis-jenis alat tulis nanti. Untuk menandainya yaitu dengan melingkari. Yang pertama, ballpoint. Pada ballpoint kita tulis 1 garis. Oke, selanjutnya penggaris. Kita tandai penggaris dengan melingkari. Kita tulis 1 garis di kolom turus. Selanjutnya penghapus, kita tulis 1 garis di kolom turus. Kemudian pensil, kita tulis 1 garis di kolom turus. Lalu rautan, kita tulis 1 garis di kolom turus. Selanjutnya spidol, kita tulis 1 garis di kolom turus. Selanjutnya spidol lagi, kita tulis 1 garis di kolom turus. Ada rautan lagi, kita tulis di kolom turus ya. Terus pensil kita tulis di kolom turus. Penghapus kita tulis 1 garis di kolom turus.
Selanjutnya ada penggaris. Kita tulis lagi di kolom turus. Ada ballpoint. Nah, kita lakukan untuk mengisi kolom turusnya ya. Satu hal yang harus diingat, untuk garis turus kelima, ini garisnya miring ya anak-anak. Semua data sudah kita pindahkan ya ke dalam kolom turus. Ini menunjukkan bahwa lingkaran merah itu semuanya sudah kita pindahkan ke kolom turus. Dan tidak ada yang tertinggal atau terlewat. Selanjutnya jumlah turus ini kita rubah penulisannya menjadi angka. Di sini ballpoint ada 5 turus, maka kita tulis jumlahnya 5. Selanjutnya penggaris ada 3 turus, kita jumlahkan 3. Kemudian penghapus ada 6 turus, kita jumlahkan 6. Jangan lupa garis turus yang kelima kita miringkan ya. Selanjutnya pensil ada berapa turus anak-anak? Pensil di sini ada 4 turus, maka kita jumlahkan 4. Setelah pensil ada rautan. Rautan di sini jumlahnya ada 3 ya anak-anak, maka kita jumlahkan turusnya ada 3. Selanjutnya ada spidol. Spidol di sini paling sedikit ya anak-anak, jumlahnya berapa? Ada 2. Setelah itu kita jumlahkan ya anak-anak. Mari kita berhitung. 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 6, 14. 14 ditambah 4, 18. 18 ditambah 3 sama dengan 21. Dan 21 ditambah 2 sama dengan 23. Jumlahnya 23 sesuai dengan data jenis-jenis alat-alat tulis ya. Kita hitung lagi ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23. Berarti jumlahnya sama. Di sini 23, di sana 23. Nah, anak-anak, jika hasilnya akhir tidak sesuai, berarti tabel yang kita buat itu tidak sesuai atau salah. Jadi kita harus teliti dan mengecek ulang data atau tabel yang telah kita buat. Kalau semuanya sudah sesuai, berarti itu mengindikasikan kalau tabel atau data yang telah kita buat ini sesuai dengan fakta. Selanjutnya, kalau semuanya sudah selesai, kita bisa menghapus kolom turus. Karena fungsi kolom turus ini untuk memudahkan kita memindahkan jumlah data yang sebenarnya. Nah, ini tadi penjelasan Bu Guru tentang cara bagaimana menyajikan data ke dalam bentuk tabel atau kolom. Jika ada yang bertanya, bisa langsung bertanya ya anak-anak. Nah, ada yang bertanya nih, bagaimana sih Bu Guru langkah atau cara membaca tabel? Nah, pertanyaan yang menarik nih. Yang pertama, membaca judul. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca judul terlebih dahulu. Setiap tabel memiliki judul yang akan memberikan gambaran kepada pembaca terkait dengan isi atau data yang dimuat di dalam tabel tersebut, anak-anak. 2. Membaca keterangan. Kalian bisa membaca keterangan terlebih dahulu yang terletak di bagian atas atau bawah tabel, karena keterangan pada tabel biasanya berisi kunci dari penjelasan dari data yang disajikan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Kalian juga dapat mengajukan pertanyaan mengenai informasi yang disajikan. Misalnya, berapa banyak jumlahnya, tahun berapa datanya, berapa perkembangannya, dan lain sebagainya. Yang keempat, kalian bisa menafsirkan angka. Kemudian, kalian bisa mulai menafsirkan angka-angka yang terdapat di dalam tabel tersebut. Selanjutnya, membaca tabel. Barulah kalian dapat membaca tabel dengan tetap berfokus kepada tujuan atau pencarian informasi yang ingin diperoleh atau ingin kita ketahui. Jangan lupa untuk mencermati setiap keterangan pada tiap baris dan juga kolomnya. Nah, itu tadi ya anak-anak penjelasan dari Bu Guru. Semoga kalian dapat memahami penjelasan tersebut dan kalian harus rajin belajar juga ya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih ya anak-anak. Semoga bermanfaat.